Saints. Selamat siang Broken Saints. Kita akan memasuki ibadah kita. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Sebelumnya panggilan beribadah kita terambil dari Lukas 18. Cerita mengenai Farisi dan pemungut cukai. Menariknya, si pemungut cukai berkata, tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani mengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa." Yesus berkata, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Panggilan Allah berlaku bagi kita, orang-orang yang rapuh dan berdosa. Hidup mengajarkan kita untuk selalu memandang tinggi kekudusan. Saking memandang tingginya kita lupa bahwa kita bisa sampai ke sana oleh karena kita menikmati kasih-Nya Allah di dalam hidup kita. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Kita nikmati kasih-Nya Allah sore hari ini di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu Tuhan. Memandang keindahan wajah-Mu.
Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami sebuah pengertian bahwa kasih karunia-Mu begitu besar untuk bisa kami nikmati. Terima kasih atas undangan hadirat-Mu itu Tuhan, sehingga kami semua boleh berkumpul di tempat ini. Tuhan kiranya pimpin ibadah ini awal, pertengahan, sampai dengan akhir. Kami serahkan seluruhnya ke dalam pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi melalui kasih nyata manifestasi anaknya itu Kristus Yesus yang mati dan bangkit buat kami, dan pertolongan Roh Kudus yang selalu menyertai kami. Kiranya menyertai ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Haleluya. Amin. Amin. Siap memuji Tuhan? Hari ini hari yang dijadikan Tuhan. Jadi kita mesti bersuka. Oke. Sebelumnya pengakuan iman dulu. Bener dong, gak apa-apa dong. Oke, gak apa-apa dong. Kita mesti bersuka dong. Oke. Bener kan? Kita bersuka dulu ya, baru ntar pengakuan iman, oke? Bersuka dulu, baru pengakuan iman. 'Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli kita seperti yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang berkuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi pada yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal. Amin. Mazmur mengatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Amin. Rasakan dan nikmati kasih setia. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya, memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Rasakan dan nikmati kasih setiamu Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baik Kau Tuhan. Selamanya. Sekali lagi. Selamanya. Silakan duduk. Haleluya. Kita siapin hati kita. Kita akan masuk pada pengakuan dosa, tapi sebelumnya kitab Yeremia ya. Kitab Yesaya mengatakan bahwa aku melihat Allah
Roh Maha Kudusnya, dan celakalah aku sebab najis bibirku. Dia gitu. Ini Yesaya kan? Yesaya. Jadi teman-teman sekalian, mari sebelum kita masuk pada pengakuan dosa, kita sama-sama mempersiapkan hati kita melalui ujian ini bersama-sama.
Siang hari ini kita akan masuk di dalam momen pengakuan dosa. Hari ini kita mari merenungkan tentang pengakuan dosa. Pertama-tama kita harus mengakui kita semua adalah pendosa di hadapan Allah. Roma 3 ayat 23. Dengan jelas mengatakan sebab semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Apa itu dosa? C.S. Lewis dalam bukunya Mere Christianity menyebut membentur aturan atau yaitu menyalahi prinsip-prinsip etika dan moral yang ditentukan dalam keberadaan ilahi. Lebih dari itu, Lewis juga menyoroti dosa bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap hukum Allah, tetapi juga pilihan manusia untuk mengabaikan kehendak Allah. Dosa sebagai suatu keadaan yang merusak manusia dengan Tuhan dan dengan sesama manusia. Dalam pengakuan dosa kita tidak hanya mengenali kesalahan kita, tetapi kita juga meresapi kebutuhan akan kasih karunia Allah. Dalam pengakuan dosa kita tidak hanya mengakui kelemahan kita, tetapi kita juga menunjukkan iman kita kepada kuasa penyucian dari Kristus. Pengakuan dosa membuka jalan bagi pertolongan dan pengampunan yang hanya dapat ditemukan dalam kasih karunia Tuhan. Dalam kehidupan Kristen, pengakuan dosa menjadi salah satu langkah kunci dalam perjalanan rohani kita yang membawa kita lebih dekat kepada Allah. Pengakuan dosa adalah pintu gerbang menuju kasih karunia dan pengampunan Allah. 1 Yohanes 1 ayat 9, kita diajak mengakui dosa-dosa kita dan Allah yang setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita. Ini adalah pertukaran beban yang berat dengan kelegaan dan pemulihan yang hanya dapat ditemukan dalam hubungan kita dengan Kristus. Ketika kita tulus mengakui dosa-dosa kita di hadapannya, itu bukan sekedar pengakuan kesalahan, tetapi juga tanda kerinduan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Penting untuk diingat bahwa pengakuan dosa tidak hanya bersifat pribadi, tetapi juga bersifat komunal. Sebagai gereja kita mendukung satu sama lain dalam proses pertobatan. Galatia 6 ayat yang kedua mengingatkan kita untuk saling membahu atau memberikan pertolongan ketika kita menanggung beban, termasuk beban dosa dan kelemahan. Pengakuan dosa tidak hanya berkaitan dengan hubungan kita kepada Allah atau secara vertikal, tetapi juga dengan hubungan kita terhadap sesama atau horizontal. Dalam mengakui kesalahan, kita menciptakan lingkungan komunal yang mendukung pertumbuhan rohani dan pertolongan satu sama lain di dalam Kristus. Perlu diingat, pengakuan dosa bukan tanda kelemahan, tetapi langkah yang bijak menuju hidup yang baru yang akan diperbarui oleh kasih dan kuasa penyucian Kristus. So, mari kita terus merenungkan arti pengakuan dosa dalam kehidupan kita, menjadikannya jalan menuju pertobatan, pengampunan, dan pemulihan yang dianugerahkan oleh Tuhan yang penuh kasih. Mari saya mengajak teman-teman semuanya untuk teduhkan hati kita sebentar aja, mungkin 1 menit ke depan, dan kita mau mengambil waktu saat teduh dan mengakui semua dosa kita di hadapan Tuhan. Kita mohon ampun. Kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, yang kami percaya kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kami tidak ada sampai saat ini. Terima kasih buat semua kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat pengorbanan-Mu dan keselamatan bagi kami semua.
Ajar kami untuk menghidupi hari-hari kami sesuai dengan apa yang Tuhan mau bagi kami semua. Terima kasih buat siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Petunjuk hidup baru terambil dari Mazmur 32 ayat yang kelima. Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Amin. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Ada satu pujian yang pertama kali aku dengar. Pujian ini aku merasakan aku banget. Karena salah satu kata di liriknya berkata begini. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan Engkau tahu isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Roma mengatakan Allah memilih kita waktu kita masih berdosa. Dan gak ada kasih karunia yang paling besar ketika musuh atau seteru kita yang udah pasti kita gak akan pernah menang hadir ke dalam dunia dan menawarkan perdamaian buat kita. Mari kita sama-sama nyanyikan pujian ini di hadapan Allah.
diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Kejadian 29 ayat 15 sampai 28. Kemudian berkatalah Laban kepada Yakub, "Masakan karena engkau adalah sanak saudaraku, engkau bekerja padaku dengan cuma-cuma? Katakanlah kepadaku apa yang patut menjadi upahmu." Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, "Aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel, anakmu yang lebih muda itu." Sahut Laban, "Lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku." Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, "Berikanlah padaku bakal istriku itu, sebab jangka waktuku telah genap, supaya aku akan kawin dengan dia." Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tetapi pada waktu malam diambilnyalah Lea anaknya, lalu dibawanya kepada Yakub. Maka Yakub pun menghampiri dia. Lagi pula Laban memberikan Zilpa, budaknya perempuan, kepada Lea. Anaknya itu menjadi budaknya, tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, "Apakah yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja padamu? Mengapa engkau menipu aku?" Jawab Laban, "Tidak biasa orang berbuat demikian di tempat kami ini, mengawinkan adiknya lebih dahulu daripada kakaknya. Genapilah dahulu 7 hari perkawinanmu dengan anakku ini. Kemudian anakku yang lain pun akan diberikan kepadamu sebagai upah, asal engkau bekerja pula padaku 7 tahun lagi." Maka Yakub berbuat demikian. Ia mengenapi ke-7 hari perkawinannya dengan Lea. Kemudian Laban memberikan kepada Rahel anaknya itu menjadi istrinya. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kita
Sungguh bukanlah hal yang mudah bahwa kami akan setia sampai akhir hidup kami. Tapi kami tahu bahwa kasih-Mu menuntun setiap kami. Dan terima kasih untuk setiap perkara yang Tuhan kerjakan di dalam kami. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berbicara kepada setiap kami. Hamba-Mu sangat terbatas, tapi biar Roh Kudus yang tidak terbatas memberitahukan hal-hal yang luar biasa di dalam kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Broken Saint, shalom semuanya. Ya, biasanya kalau saya ada di mimbar gitu template-nya adalah senang sekali berada di sini. Tapi kayaknya kurang jujur gitu ya. Karena nggak sesenang itu juga disuruh khotbah di RLC gitu ya. Tapi akhirnya lagi. Pastor CJ bilang, udahlah Kayul, anggaplah ini sebagai apa? Memikul salib katanya. Ya udahlah ya, karena Pastor CJ ngomong oke lah. Walaupun sebenarnya mulut ini juga udah nggak tahan mau bantah gitu ya, tapi oke deh. Ya, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya semoga betul, paling tidak itu aja dulu gitu ya. Oh ya, kalau ada Rika di sini, ataupun mungkin nontonnya nanti gitu, jadi waktu itu ngobrol sama Rika, dia bilang, iya khotbah di RLC agak susah dimengerti ya kak, katanya gitu. Agak susah dimengerti. Iya. Hari ini saya khotbah, kayaknya lebih susah lagi sih, enggak ya. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti, dan kalau nggak mengerti boleh tanya sama Freddy. Tapi tolong kasih waktu ke Freddy 5 menit aja untuk menjelaskan semuanya ya, karena kalau nggak obrolan kalian hanya akan dipenuhi obrolan-obrolan teologi yang membosankan gitu ya. Nah, oke, hari ini temanya adalah Grace to Grow. Nah, Bapak Gembala sudah menetapkan ya, bahwa tahun ini tema kita adalah Escalate gitu. Coba saya tes dulu. Hah? Udah dipasang? Tuh. Nah, oke. Ya, tema tahun ini adalah escalate, dan kita menyadari sebenarnya ketika kita belajar di RLST gitu ya maupun di RLC gitu ya, kita menyadari bahwa keselamatan yang kita terima adalah oleh anugerah gitu. Nah, keselamatan itu kan tidak dimulai dari kita yang mencari Allah, tetapi dari keputusan Allah untuk mencari setiap kita. Dan melalui apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita pelajari, keselamatan itu tidak berhenti sampai pada keselamatan secara jiwa. Oke, jiwa saya diselamatkan. Keselamatan itu harusnya menjadi sesuatu yang progresif. Nah, saya ingat sekali waktu kelasnya Perjanjian Baru, ini disclaimer dulu ya, khotbah-khotbah saya mungkin akan banyak menyebut nama-nama pastor kita, pastor Tim, pastor CJ maupun pastor Vinky, karena memang saya banyak mendapat pertanyaan gitu ya ketika mendengar khotbah atau mendengar pelajaran, dan kenapa begini, kenapa begitu, akhirnya saya cari gitu. Nah, saya ingat sekali di kelas Perjanjian Baru kita belajar bahwa setiap perbuatan ajaib atau mujizat yang Allah lakukan ketika dia melayani di muka bumi ini adalah, jadi gini, terlalu cetek kemudian kalau kita melihatnya bahwa Yesus sedang mempertontonkan super power-nya. Kan sebenarnya nggak gitu tujuannya. Waktu itu Pastor Fink menjelaskan bahwa setiap perbuatan ajaib, setiap mujizat yang dilakukan oleh Yesus pada dasarnya ada satu perubahan sosial yang ingin dia lakukan. Kan Yesus sedang mendobrak dogma-dogma sosial yang ada. Waktu dia menyembuhkan seorang wanita yang pendarahan. Waktu dia bilang sama Zakheus, Zakheus saya mau makan di rumahmu. Waktu dia berbicara dengan perempuan Samaria di sumur Yakub. Betul bahwa dia menyentuh secara personal. Tetapi sebenarnya ada tujuan-tujuan tertentu. Ada misi yang Yesus bawa, yaitu melakukan perubahan secara sosial. Ya kan? Nah, maka keselamatan yang dimaksud oleh Injil adalah juga berbicara tentang keselamatan atau kesejahteraan secara komunal yang dikerjakan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan. Dan itu menjadi sesuatu yang sebenarnya otomatis gitu ya. Karena gini, waktu seseorang memahami anugerah, waktu kita memahami dengan benar apa yang Kristus lakukan bagi kita, hasilnya adalah kita nggak mungkin cuma berdiam diri saja, itu nggak mungkin. Kita nggak cukup kuat untuk menahan anugerah itu berdiam di dalam diri kita. Anugerah itu menggerakkan kita, gitu ya, untuk melakukan sesuatu yang terus dan terus, gitu. Nah, Pastor Tim dalam percakapan di WA beberapa waktu lalu, nah,
Gini ya, ini percakapan yang saya ambil di WA ya. Eh, Iman tidak mungkin membebaskan kita dari moralitas, nobilitas, pertumbuhan diri, dan tanggung jawab sosial. Nah, mungkin hari ini kita akan lebih banyak menyoroti tentang pertumbuhan diri. Nah, maka anugerah tidak berhenti sampai pada keselamatan jiwa kita secara pribadi. Keselamatan itu juga harus mencakup pertumbuhan pribadi yang pada akhirnya berjalan paralel atau beriringan dengan mengerjakan tanggung jawab sosial kita. Sebagai pribadi, kita harus bertumbuh. Dan pertumbuhan itu bukanlah sesuatu yang karbit ya dan instan. Ini sesuatu yang harusnya natural dan sehari-hari. Dan itu memungkinkan jika pertumbuhan itu, jika pergerakan itu terjadi di dalam Injil. Di dalam Roma 1 ayat 16. Sebab ini ayat yang rasanya semua orang Kristen tahu gitu ya. Sebab aku tidak malu terhadap Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Nah, ini kan Injil ini ditegaskan adalah kekuatan Allah. Jadi Injil ini bukan cuma sekedar teori atau filsafat belaka. Nah, di dalam Injil kuasa itu hadir. Kataan dan kuasa itu hadir. Karena berita Injil ini berbicara tentang apa yang telah dan akan Allah lakukan bagi kita. Injil mengubah, mengangkat manusia dan mengubah segala sesuatu. Karena gini, waktu kita memahami Injil yang benar, maka Injil mampu untuk mengubah pikiran, hati, tujuan hidup, pemahaman kita tentang segala sesuatu yang terjadi, cara orang berelasi dan lain sebagainya. Itu mengubah hidup kita. Jika kita memahami Injil dengan benar. Nah, masalahnya adalah seringkali saya merenung gitu ya, seringkali orang tidak ingin mendekat dengan Injil gitu ya, bukan semata-mata karena dosa yang kelihatan sebenarnya. Oh, saya masih melakukan ini, saya masih melakukan itu, bukan. Tetapi kita tahu bahwa Injil punya kekuatan untuk menguliti kita gitu ya. Injil punya kekuatan untuk melihat kepada palung hati kita atau palung hidup kita yang paling dalam, membuat kita enggan sebenarnya untuk mendekat kepada anugerah itu. Karena kita sadar bahwa proses Injil melihat kita, proses Allah datang kepada kita bukan seringkali ya, sebenarnya itu bukan proses yang enak sebenarnya. Itu proses yang sakit. Karenanya seringkali mungkin kita membatasi diri. Nah, ini yang dikotbahkan oleh Pastor Tim kemarin gitu ya. Sebentar ya, saya minum dulu. Perasaan kalau nyanyi nggak begini. Oke. Ini pun yang terjadi gitu ya dengan bangsa Israel. Nah, sebelum itu adalah di dalam Roma 1, kayak tadi Roma 1 ayat 16, Roma 1 ayat 24 bilang manusia itu dikuasai oleh keinginannya sendiri. Betul bahwa Injil itu memiliki kekuatan untuk mengubah kehidupan kita. Tetapi seringkali manusia itu ada di dalam keinginannya sendiri. Saya lupa ya, saya jadi ingat saya baca sebuah buku sebenarnya bukan buku Kristen ya, itu buku apalah saya juga lupa. Jadi dia bilang gini, jangan-jangan hadiah terbesar Allah yang diberikan kepada manusia adalah ketika Allah memberikan kita kesempatan untuk dikuasai oleh keinginan kita sendiri. Hadiah terbesar sekaligus terburuk. Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk kita mengejar keinginan sendiri. Di satu sisi itu pun menjadi sebuah hal yang terburuk ketika Allah melakukan itu di dalam kita. Di dalam Roma 1 ayat 24 menuliskan demikian. Nah, manusia yang dikuasai oleh keinginannya sendiri. Saking dikuasainya, sampai-sampai manusia kan juga menciptakan Tuhan versi diri mereka sendiri. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel, seperti yang dikotbahkan oleh Pastor Tim minggu lalu. Ya, sosok Tuhan dan sosok pemimpin yang dapat memberikan apa yang dia inginkan. Nah, ini kan sebenarnya bangsa Israel sedang menciptakan Tuhan versi dirinya sendiri. Kenapa? Karena waktu itu orang Israel berada dalam ketidakpastian. Dia kan menunggu-nunggu Musa yang lagi ada di gunung. Dia penuh dengan pertanyaan. Kira-kira Tuhan model apa yang mau diperkenalkan oleh Musa
kebenaran apa lagi nih yang ingin disampaikan oleh Musa kepada saya? Nah, itu kan berada dalam situasi ketidakpastian. Seperti apa nih nantinya? Nah, manusia itu kan paling nggak senang kalau berada dalam ketidakpastian kan. Makanya ada begitu banyak teknologi, ada begitu banyak cara yang diciptakan untuk memprediksi hari esok. Baik itu caranya ilmiah maupun caranya mistis. Gitu ya. Makanya di dunia profesional lagi laku banget yang namanya data scientist ya, data analis kan itu bisa memprediksi apa yang akan terjadi hari esok. Dan lebih kerennya lagi, itu bisa kalau kata Kovalik bisa modifikasi behavior. Ya, bagaimana caranya menciptakan sesuatu, menciptakan produk, for example gitu ya, menciptakan sesuatu yang akhirnya melalui hal itu manusia ini perilakunya berubah dengan membeli produk itu misalnya gitu ya. Atau di dalam dunia politik. Hari-hari ini kan kita nih sedang menjadi target modifikasi behavior gitu kan. Dengan debat misalnya, dengan yang ditampilkan di sosial media ini kan membuat kita berubah. Oh, yang tadinya kita pilih ini menjadi ini dan lain sebagainya. Sesuatu di kepala kita ini kan berputar terus-menerus. Gitu ya, kita menjadi target sebenarnya. Kalau teman-teman juga nonton social media dilema di Netflix itu diceritakan banget bagaimana social media itu merubah behavior kita, mengendalikan, bukan cuma merubah, mengendalikan behavior kita, gitu ya. Nah, eh, manusia ingin mengubah yang tidak pasti menjadi pasti. Makanya ketika orang Israel berada dalam ketidakpastian, daripada gue nggak ngerti nanti Tuhan seperti apa yang akan muncul di hadapan saya, solusi paling cerdas adalah menciptakan Tuhan versi orang Israel. Nah ini udah paling benar memang. Jadi ternyata orang Israel dari dulu cerdas memang. Ya, ya dia menciptakan Tuhan versi dirinya, versi dia, gitu ya. Nah, eh, kalau Tuhan yang sebenarnya kan dia nggak ngerti, dia nggak bisa kendalikan. Tapi kalau Tuhan yang terbuat dari lembu emas ini sangat mungkin untuk dikendalikan. Nah, ini kan kecenderungan manusia seperti itu. Dan jangan sedih, ini bukan cuma terjadi kepada orang Israel, tetapi ini pun terjadi kepada murid-murid Yesus di dalam Markus 4 tadi yang dibacakan oleh Lea. Thank you ya Lea ya. Ya, di dalam Markus 4 ayat berapa tadi? 35 sampai 41. Waktu murid-muridnya gitu ya berada di tengah perahu dan angin ribut terjadi, ayat berapa ya? Ayat 38 bilang, "Guru, tidak pedulikah engkau kalau kita binasa?" Nah, ini kan suatu keadaan yang menyedihkan ya. Murid-muridnya itu sedang berada di dalam keadaan hidup dan mati. Keadaan yang gak pasti. Nih 5 detik lagi gue mati atau 5 detik lagi gue akan bertahan hidup gitu ya. Nah, eh, dia bilang sama Yesus, "Tuhan, lu gak peduli nih dengan keadaan kita." Dan pada akhirnya yang dilakukan Yesus simpel, dia menenangkan badai itu. Nah, yang menarik dari ayat ini adalah gini. Yesus nggak bertanya setelah murid-muridnya itu melewati badai, Yesus nggak bertanya, apa yang kalian rasakan? Tetapi Yesus tanyanya gimana? Mengapa kamu takut? Ini kayaknya Yesus lagi nggak mengambil peran sebagai konselor ya. Karena kalau konselor akan bertanya, apa yang kamu rasakan? Bagaimana tadi ketika melewati badai? Enggak. Yesus bilang, kenapa kamu takut? Ini Yesus kayaknya dalam kebingungan, seolah-olah tidak memahami apa yang terjadi di dalam murid-muridnya. Dan untuk juga gitu ya, murid-muridnya kayak nggak ada yang orang Manado. Kalau nggak murid-muridnya akan bilang, menurut Ngana, ya kan? Gile, saya udah di antara hidup dan mati. Ada angin ribut datang, air masuk ke dalam perahu saya. Terus Tuhan masih bisa tanya gitu, mengapa kamu takut? Kalau anak Gen Z akan bertanya seperti itu, sepertinya. Gitu ya, Tuhan masih bisa tanya, kenapa saya takut? Kamu bertanya-tanya, gitu kan. Nah, tetapi itu yang Tuhan tanya, mengapa kamu takut? Ini kan lucu, gitu ya. Seolah-olah Tuhan gak mengerti dengan apa yang terjadi. Tetapi sebenarnya yang lebih lucu lagi adalah respon murid-muridnya ketika badai itu tenang. Ketika akhirnya badai itu tenang, Yesus bertanya, "Mengapa kamu begitu takut?" Dan murid-muridnya melihat perbuatan ajaibnya Tuhan dengan meredakan badai. Apa yang terjadi dengan mereka di ayat berapa ya? Di ayat 40. Murid-muridnya menjadi sangat ketakutan. Loh, ini sebenarnya agak aneh. Benar nggak?
Murid-muridnya berada dalam situasi yang nggak pasti. Berada dalam situasi yang takut di tengah badai. Mereka harusnya mati. Ya, mereka berada dalam ketakutan. Setelah akhirnya Yesus meredakan badai itu, malah murid-muridnya menjadi makin takut. Sebenarnya lucu. Logika kita adalah kalau kita berada dalam kesulitan lalu Tuhan menolong kita, ya harusnya kita senang ya. Harusnya kita, oh ya memang Tuhan kau adalah penolongku. Tapi yang terjadi ini enggak. Murid-muridnya malah jadi takut dengan apa yang Yesus lakukan. Pertanyaannya adalah, mengapa murid-murid Yesus menjadi lebih takut dalam keadaan tenang daripada ketika badai? Karena Yesus sama nggak bisa diaturnya dengan badai itu. Badai punya kekuatan besar. Mereka nggak bisa mengaturnya. Tetapi Yesus si penenang badai, kekuatannya lebih besar lagi daripada badai. Mereka mungkin gini, hei siapa ini orang? Woi kita sedang berhadapan dengan siapa nih? Kira-kira gitu ya. Gila, jadi selama ini gue hidup dengan siapa nih? Gitu kan. Nah, makin tidak bisa mereka mengaturnya. Ini ibarat-ibaratnya, sorry, sorry. Ini ibaratnya si murid-murid lepas dari mulut buaya dan masuk ke dalam mulut singa gitu ya. Minum dulu ya, minum dulu. Ya, murid-murid selamat dari badai dan masuk kepada pengenalan yang lebih dalam dengan siapa mereka berhadapan. Ya, jadi satu proses di dalam kehidupannya murid-muridnya, di mana tadinya mereka menghadapi badai, ketika mereka selesai menghadapi badai, sekarang mereka masuk kepada pengenalan yang lebih dalam dengan siapa mereka berhadapan. Badai di luar kendali, Yesus juga di luar kendali. Dia membiarkan hal-hal yang enak terjadi di dalam kehidupan kita, yang tidak enak terjadi di dalam kehidupan kita. Dia melakukan hal-hal yang tidak sejalan dengan rencana-rencana kita. Nah, namun ada perbedaan antara Yesus dengan badai. Badai tidak mengasihi kita, namun Yesus mengasihi kita. Tetapi kan kemudian pertanyaannya gini, kalau misalnya Yesus mengasihi kita, gitu ya, makanya tadi di ayat 38 murid-muridnya tanya, Guru, tidak pedulikah engkau terhadap kami? Karena murid-muridnya punya kebingungan nih. Dia pikir kalau misalnya Yesus mengasihi saya, harusnya engkau tidak membiarkan hal ini terjadi. Kalau engkau mengasihi saya, harusnya engkau tidak membiarkan badai sehebat ini sampai saya begitu takut. Kan gitu, tapi engkau melakukan ini kepada saya. Tapi ternyata ini salah. Dia mengasihi kita, tetapi tetap mengizinkan hal-hal yang enggak enak itu terjadi. Ya, ada sebuah ketegangan. Nah, ini kata-kata yang sering muncul kan di RLC. Ada ada sebuah ketegangan di sini. Akhirnya saya bisa ngomong ini ya, bukan cuma Pastor Vinky. Ada sebuah ketegangan di sini ya. Nah, maka murid-muridnya juga berada di dalam sebuah ketegangan sekarang. Dia harus pilih siapa nih? Yesus dan badai sama-sama nggak bisa dikendalikan. Murid-muridnya nggak bisa mengendalikan badai, tapi murid-muridnya akhirnya sadar dia pun nggak bisa mengendalikan Yesus ternyata. Bedanya Yesus mengasihi. Nah, saya jadi ingat nih, waktu kelihatannya di sini Yesus lebih aman ya daripada badai. Nah, saya jadi ingat awal-awal RLST gitu, waktu itu yang ngajar adalah Pastor Tim. Dan Pastor Tim bilang gini, gereja harus menjadi tempat yang aman untuk Injil yang berbahaya, untuk Injil yang tidak aman. Maka makin mengertilah saya sekarang, Injil itu tidak aman, Injil itu berbahaya. Dan saya mau bilang, Yesus itu juga nggak aman. Ia tidak bisa dikendalikan, ia nggak bisa diatur. Ya, dia nggak bisa diatur, tapi dia mengasihi saya, dia mengasihi setiap kita, dan dia baik. Oke, nah itu tentang murid-murid Yesus. Sekarang kita mau lihat tentang Yakub. Nah, kalau yang ini saya menyambung dari khotbahnya Mr. CJ tentang self criticism ya. Waktu itu mengambil tentang Yakub. Nah, waktu itu Pastor CJ bilang gitu ya. Yakub ini penipu, rasanya kita semua juga tahu lah ya. Yakub ini penipu, melahirkan banyak penipuan, licik dan lain sebagainya. Diceritakan bagaimana Yakub memanipulasi orang lain dan lain sebagainya lah ya. Nah, pertanyaan adalah kalau pertanyaannya gini,
Waktu RLFN minggu lalu, Pastor Fing tanya gini, sebenarnya apa yang mendrive hidup kita? Maka pertanyaannya kepada Yakub adalah sama. Sebenarnya apa yang mendrive hidupnya Yakub? Sampai dia begitu licik. Liciknya bertahun-tahun gak selesai-selesai. Selesai ketika dia dialog internal, kata Pastor CJ, ketemu dengan Allah dan dirinya sendiri. Gitu. Nah, kita mungkin flashback sejenak gitu ya tentang kisahnya Yakub. Kita semua udah tahu lah story-nya Yakub. Sejak dalam kandungan, Esau dan Yakub ini sudah saling melawan. Ketika Esau dan Yakub lahir, Alkitab mencatat Ishak itu pilih kasih. Lebih sayang kepada Esau, Ribka lebih sayang kepada Yakub. Singkat cerita, kemudian Yakub menipu Esau. Ya, menipu Esau sehingga menerima berkat kesulungan dari Ishak. Esau marah dan mengancam membunuh Yakub. Hidup Yakub hancur, kemudian dia lari ke rumah Laban. Dan dia nggak pernah melihat ayah dan ibunya lagi. Yakub lari ke Laban dan bekerja di sana. Setelah sebulan Yakub bekerja pada Laban, Laban bertanya, ini waktunya gajian nih kayaknya ya. Laban tanya kepada si Yakub, Yakub, apa yang patut menjadi upahmu? Maka jawaban Yakub apa? Rahel. Nah, ini saya baca di dalam bukunya Timothy Keller gitu ya. Teks Ibrani secara harafiah bilang di ayat yang tadi Lea baca itu bahwa selain cantik, Rahel ini punya tubuh yang sangat bagus. Ya, jadi Yakub bukan hanya sekedar tertarik kepadanya, tetapi banyak teks menunjukkan bahwa Yakub tergila-gila pada Rahel. Kemudian kan kita tahu ya, kalau zaman dulu wanita itu kan properti. Ya, wanita itu seperti properti. Jadi seolah-olah ada harganya. 7 tahun untuk mendapatkan Rahel itu dibilang adalah harga yang sangat mahal sebenarnya. Nah, tapi ini menunjukkan bahwa Yakub itu begitu tergila-gila kepada Rahel. Dan di ayat 20 bilang bahwa 7 tahun itu dianggap seperti beberapa hari saja. Nah, kemudian di ayat berapa tadi ya? Ya, di ayat selanjutnya ketika akhirnya genap 7 tahun, Yakub bilang sama Laban, Laban, segeralah kasih Rahel kepadaku. Nah, kalau dilihat ya di dalam bahasa aslinya gitu ya, saya baca, saya nggak sepinter itu juga gitu. Itu tuh menunjukkan bahwa ada gairah seksual antara Yakub dengan Rahel. Bayangkan seorang pria berkata kepada calon mertuanya, dia bilang, Pak, segeralah kasih anak gadismu, segeralah kasih Lea kepada saya. Saya nggak sabar berhubungan seks dengan anakmu. Itu mungkin kira-kira ya teks aslinya gitu, karena ada nuansa seperti itu. Nah, tulisan ini menunjukkan kepada kita bahwa Yakub ini adalah seorang pria yang tenggelam dalam emosi dan kerinduan seksual terhadap seorang wanita. Pertanyaannya, seperti tadi pertanyaan Pastor Fing di RLFN minggu lalu, apa yang mendrive Yakub melakukan itu? What's the story behind gitu ya? Apa yang membuat Yakub menjadi seperti itu? Kita lihat, Yakub ini tidak mendapat kasih ayahnya. Dia kehilangan kasih ibunya. Sudah pasti dia juga nggak paham tentang kasih dan perhatian Allah. Nah, ketika dia melihat Rahel, dia berpikir, Rahel ini kan cantik tadi ya dibilang. Dia berpikir, oh kalau saya punya Rahel, jika saya memiliki Rahel, maka segalanya akan beres. Saya akan mendapat yang selama ini saya cari. Hidupku yang susah ini mungkin akan menjadi baik. Hidupku yang kosong ini akan menjadi isi. Semua kerinduan hati dan makna hidupnya terpusat kepada Rahel. Masalahnya adalah manusia nggak pernah diciptakan dengan peran seperti itu. Nggak akan pernah bisa. Nah, mungkin ini Rahel. Tapi kan seringkali ada di dalam kita sesuatu yang kita inginkan sebegitu besarnya. Gitu ya, tergila-gila, kita terobsesi dengan sesuatu dan berpikir bahwa kalau saya mendapatkan itu, maka selesailah hidup saya. Pertanyaannya adalah, apakah ketika Yakub menikahi Rahel, hidupnya menjadi lebih baik? Apakah masalahnya selesai? Enggak, lebih parah kalau menurut saya. Lebih parah, bayangkan dia awalnya, karena dia nggak dapat Rahel pada 7 tahun pertama, dia menikahi Lea. Bayangkan Lea hidup dengan seorang pria yang tidak mencintai dia. Bahkan kalau Broken Saints baca di dalam kitab Kejadian gitu ya, ketika Lea melahirkan
anaknya gitu ya. Ketika Lea melahirkan anaknya, dia bilang gitu, dalam doa dan harapannya dia bilang, semoga dengan anak ini maka Yakub akan mencintai saya. Bayangkan, dia melahirkan hanya untuk demi supaya suaminya mencintai dia. Itu penderitaan yang gila banget itu ya. Seorang wanita dengan kondisi yang seperti itu, dia tidak dicintai oleh suaminya, dia melahirkan anak demi anak, bukan cuma satu loh ya, dia melahirkan anak demi anak hanya untuk mendapat perhatian dari suaminya. Ini kan gila. Satu hal yang dialami oleh Yakub membawa kesusahan juga kepada hal-hal yang lain. Walaupun nantinya kita melihat ya, ini tapi luar biasa sih kalau kita mempelajari firman Tuhan ya, kita mempelajari Alkitab. Eh, Pada akhirnya Lea pun bertemu dengan Tuhan, gitu ya. Dan kita lihat garis keturunan Yesus itu kan datangnya dari Lea salah satunya kan. Seseorang yang nggak pernah dianggap sebenarnya, seseorang yang tidak pernah dicintai oleh Yakub. Ya. Nah, titik balik Yakub terjadi ketika dia bergumul dengan Allah. Atau kalau bahasa pastornya CJ adalah ada trialog internal. Ketika Yakub bergumul semalam-malaman dengan Allah sampai patah kakinya. Jadi memang ada hal di dalam kehidupan kita, ada peran-peran tertentu yang nggak bisa diisi oleh apapun juga atau oleh siapapun juga. Dan ketika itu terjadi, pertumbuhan pribadi, pertumbuhan di dalam diri kita memang tidak pernah nggak enak, selalu sakit. Oleh karenanya, Injil akan selalu menyinggung. Seolah-olah ketika kita mendengar firman Tuhan, ketika kita ketika kita mempelajari lebih dalam lagi, kalau kita membuka hati kita, Injil kelihatannya akan selalu menyinggung kita. Karena memang akhirnya Injil menyingkapkan kepada kita kalau ada di dalam diri kita kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa terpenuhi. Saya sering melihat gambaran seseorang yang bertobat, berjumpa dengan Allah, dan sangat menginginkan Allah gitu ya. Ini kalau zaman dulu saya kuliah bilangnya adalah cinta mula-mula. Wah, lagi cinta mula-mula semuanya maunya di gereja, semuanya mau pelayanan di kampus dan lain sebagainya. Pada faktanya sebenarnya setelah saya pelajari nggak seperti itu kok. Faktanya seringkali ketika kita berjumpa dengan Allah, rasanya bahkan kita ingin menjauh. Karena dekat dengan Allah itu ternyata sakit. Tapi kalau kita percaya, kalau kita mengetahui bahwa keselamatan itu adalah anugerah, keselamatan tidak dimulai dengan keputusan kita untuk mencari Allah, tetapi dari keputusan Allah untuk mencari kita, maka sialnya atau mungkin berita baiknya adalah kita tidak bisa menjauh dari Allah. Karena itu bukan keputusan kita. Dia yang mencari kita. Lalu siapa yang tahan menghindar dari tangan Allah yang kuat? Murid-muridnya menjadi sangat ketakutan. Yakub menjadi pincang kakinya. Dan bahkan seorang pujangga Katolik, Sindunata, dia seorang wartawan. Kemudian dia menyelesaikan doktoralnya di Jerman ya. Saya suka baca buku-buku puisinya. Dia menggambarkan dengan sangat puitis betapa takutnya manusia ketika Allah masuk ke dalam pelataran hidup kita. Karena memang nggak mudah. Saya membacakan sedikit ya. Duri-duriku. Kubiarkan duri-duri itu tumbuh dalam pelataran hatiku. Supaya bila kau datang, terdengar jerit kesakitanmu. Dan aku bisa lari menjauhimu. Tapi kau datang tanpa alas kaki. Derap langkahmu lemah, lemah, lemah. Tak terdengar olehku suaramu. Aku menjerit. Tiba-tiba kau datang di hadapanku. Tuhanku, kau datang tanpa aku mau. Dan sudah berdarah telapak kakimu tertusuk duri-duriku. Tuhanku, mengapa kau masuk pelataranku? Dan ini faktanya. Ketika Allah mendekat kepada kita, ketika kita membiarkan Allah itu masuk di dalam hati kita, mengubah hidup kita, itu bukan proses yang menyenangkan.
Itu bukan proses yang sakit, bukan proses yang enak, itu proses yang sakit. Murid-muridnya yang selama ini aja udah hidup berhari-hari, berbulan-bulan dengan Yesus masih menjadi sangat ketakutan ketika dia mulai mengenal Yesus yang sebenarnya. Yesus yang ternyata nggak bisa dikendalikan. Yesus yang ternyata bisa melakukan apa saja di dalam kehidupan kita. Begitupun dengan orang-orang Israel. Orang-orang Israel terlalu takut berada dalam ketidakpastian. Model Tuhan seperti apa nih yang akan diperkenalkan oleh Musa? Kebenaran apa lagi nih yang mau disampaikan oleh Musa? Daripada nanti kebenarannya nggak cocok sama saya, daripada nanti Tuhan yang nggak cocok sama saya, mending kita bikin Tuhan versi kita. Begitupun Yakub. Yakub mencoba mencari yang selama ini dia pikir menjadi jawaban di dalam kebutuhannya. Dia melakukan ini, itu, dan ini, itu. Tetapi sampai akhirnya dia tergila-gila kepada sesuatu, kepada Rahel. Tapi ternyata bukan itu jawabannya. Hanya Tuhan yang mampu melakukan itu. Di dalam kehidupan Yakub. Broken Saints, kalau 1-2 tahun ini kita akrab dengan konsep teman bergumul, maka tahun ini mari kita lanjutkan bersama perjalanan ini. Dan kita melangkah maju. Dari teman bergumul menjadi teman bertumbuh. Oke, nggak panjang-panjang khotbahnya ya, karena untuk sependek ini aja saya cukup banyak waktu ya untuk mempersiapkan, jadi nggak perlu panjang-panjang ya. Oke, saya percaya bahwa kasih karunia Tuhan yang menghidupkan setiap kita memberi pengertian lebih dalam dari apa yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kita mau sama-sama berdoa, saya undang para pemusik untuk maju. Kita mau nyanyikan lagu ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari nyanyikan lagu ini lagi dengan segenap hati. Oh, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang Tuhan, ku datang padamu dalam kerinduan. Oh, kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku
Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari sekali lagi, Yesus Engkaulah permata hatiku. Yesus Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Menjadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Haleluya, jadikanku indah. Oh, Yesus Engkaulah segalanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus Engkaulah permata menjadikanku indah. Menjadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang memungkinkan setiap kami untuk terus bertumbuh di dalam Engkau. Walaupun mungkin terlihat tidak enak, terlihat menakutkan, tidak pasti, tetapi Engkau mengasihi setiap kami. Engkau baik buat setiap kami. Dan anugerah-Mu memungkinkan segala sesuatunya terjadi di dalam kehidupan kami. Kami melakukannya secara sadar dan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Engkau Allah yang menuntun setiap kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, inilah penyembahan kami kepadamu. Biarlah hidup kami berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya. Shalom. Setiap orang pasti memiliki sesuatu yang hidupnya. Istilah Kak Yuli tadi, sesuatu yang mendrive dia untuk hidup. Entah orang itu menyadari atau menyangkalinya, ada beragam cara untuk mendeteksi apa yang paling penting dalam kehidupan seseorang. Yang paling umum adalah melalui fokus dan sudut pandang. Apa yang dilihat terus-menerus atau fokus, menyiratkan apa yang paling penting. Bagaimana seseorang melihat sudut pandang juga sama pentingnya untuk mendeteksi apa yang terpenting dalam kehidupan orang tersebut. Sebagai contoh, orang yang mata duitan
pasti akan menilai segala sesuatu berdasarkan harga, perhitungan untung dan rugi. Ups, itu mungkin saya versi hari Senin dan Jumat. Demikian pula dengan orang yang menjadikan Allah sebagai yang terpenting dalam kehidupannya. Dia akan menggunakan lensa ilahi dalam menilai segala sesuatu. Matanya akan selalu terfokus pada Allah. Orang yang meletakkan Allah di pusat kehidupannya pasti tidak akan kehabisan alasan untuk memuji Dia. Segala sesuatu adalah kasih karunia. Kasih karunia ada di mana-mana. Begitulah yang terjadi dengan Paulus. Dalam situasi apapun, dia mampu melihat Allah bekerja. Bukan hanya bekerja, Allah juga menjadi pusat yang menggerakkan semuanya. Pandangan Paulus bersifat berpusat pada Allah, termasuk pada saat dia mengucapkan terima kasih atas bantuan material yang dikirimkan oleh jemaat Filipi kepadanya melalui Epafroditus. Yuk kita baca bareng-bareng ayatnya di Filipi 4 ayat 17 sampai 19. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu, malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus, suatu persembahan yang harum, suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, izinkan saya menafsirkan kutipan surat Paulus pada jemaat Filipi itu dalam sebuah puisi. Di bawah langit-langit penjara, di Filipi kota damai, surat cinta tercipta. Paulus menulis pesan suci dengan hati penuh sukacita. Jemaat Filipi, kasih dan persembahan tulus mereka menjadi nyata. Persembahan bukan transaksi, melainkan ungkapan cinta sejati. Bukan pertukaran berkat, tetapi ibadah yang suci. Ungkapan rasa syukur atas cinta yang mengalir tiada henti. Dalam investasi kekal, Tuhan hadir bersama setiap detik yang tercipta. Pengorbanan menjadi nyanyian rohani. Dalam kasih dan kerendahan hati, jemaat berdiri bersama dalam pesan surat memercikkan warna. Kristus teladan kerendahan hati bercahaya dalam kegelapan. Filipi, jejakmu meresap dalam puisi cinta kami. Persembahan bukan hanya materi, melainkan hati yang tulus. Surat suci menyapa kita, memberi makna persembahan bagaikan cahaya di dalam gulita. Bapak dan Ibu sekalian, nomor rekening sudah tercantum atau belum? Intinya semangat mempersembahkan rasa syukur dan cinta kasih kita pada Tuhan. Amin.
Sebelum kita mengakhiri ibadah kita mau kasih apresiasi buat pelayan-pelayan hari ini yang luar biasa. Buat tim musik, tim multimedia, buat pembawa firman Tuhan, pembaca pengakuan dosa, pembaca Alkitab, dan juga persembahan beri kemuliaan buat Tuhan. Yes. Dan nggak berhenti dan nggak henti-hentinya mengundang teman-teman yang hari ini mungkin menyaksikan secara online. Minggu depan tanggal 4 kita akan ada ibadah onsite. Buat teman-teman yang mau, wah khotbah hari ini membuka pikiran gitu, changing. Dan teman-teman boleh DM Instagramnya Reformasi Liturgi dan bilang, Min, minggu depan di mana? Gitu. Silahkan datang, kami sangat rindu teman-teman mengalami Tuhan bersama-sama dengan kami dan mari jadi teman bertumbuh bersama dengan kami. Kita bangkit berdiri. Spill tempat ibadahnya. Iya. Bisa ngopi ya. Nah, ya. Oke, nanti lihat ya. Kita mau tutup ibadah kita. Aduh, ini momen yang paling luar biasa karena kita harus berpisah. Padahal pengen bareng-bareng ya. Kita sama-sama muji Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak. Sekali lagi ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Mari berkonsen, arahkan pandanganmu pada Tuhan dan terimalah berkat yang mengalir dari tahta Allah Bapa. Berkat Tuhan itu baik adanya. Ketika Dia menguasai seluruh hidupmu, engkau bisa berjalan dengan tenang karena ada berkat Tuhan. Sehingga apa yang kau kerjakan itu pasti berhasil ketika engkau merenungkan firman-Nya setiap hari. Jumpai Tuhan dalam setiap harian karena dalam setiap harian adalah satu pelatihan hidup di hadapan hadirat Allah. Kiranya berkat Tuhan memberkatimu. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus meliputi hatimu. Dan kiranya tuntunan Roh Kudus memampukanmu berjalan setiap hari lepas setiap hari. Menjadi pemimpin di dalam kehidupan. Menjadi seorang pelayan di hadapan Allah. Dan kiranya biarlah dunia melihat hidupmu. Dan melihat Kristus yang hidup di dalammu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Kita yang mengasihi Tuhan dan diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Bapa, Terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga.
just to hear